Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Lis Pakaya, dan yang saya hormati pengajar praktik Ibu Astika Fidianti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Pak Gusti. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahapan supervisi akademik, yaitu mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi, Pak Sarap. Bagaimana kabarnya Pak Gusti? Kabar baik, alhamdulillah. Syukurnya, puji Tuhan Pak Gusti, kabarnya baik. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi pada kegiatan yang sudah saya sampaikan, kita akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Gusti. Supervisi ini bertujuan untuk membantu Pak Gusti dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi dalam mengajarnya. Baik Pak Gusti, kita ngobrol santai-santai saja Pak Gusti ya. Jadi sebelum melakukan observasi atau supervisi observasinya, kira-kira apa dan bagaimana persiapan Pak Gusti? Ya, baik, terima kasih Pak Sadam. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke kelas, biasanya saya mempersiapkan misalnya RPP, sudah itu sembahyang berhubungan dan alat-alat untuk persiapan proses belajar mengajar seperti LCD dan lain sebagainya. Oh ya, berarti sudah matang persiapannya ya, mulai dari media, alat pembelajaran, LCD, RPP, ini sudah mantap. Lalu dari persiapan ini tadi, mulai dari perangkat, kira apa tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Gusti? Ya, kebetulan materi saat ini yang saya akan bawa ke anak-anak, materi berita. Materi berita ini sebenarnya materi di semester 1, tapi karena semua materi di semester 2 itu sudah selesai, mau kita refleksi materi di semester 1. Evaluasi kembali. Ya, evaluasi kembali. Seperti itu. Jadi mungkin tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini adalah yang pertama untuk menjelaskan unsur-unsur berita kepada anak-anak supaya mereka memahami bahwa apa saja sih hal-hal penting dalam proses penyampaian berita gitu. Lalu yang kemudian cara penulisan berita, cara penyampaian berita itu tujuan supaya mereka paham. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Ya, yang jelas di dalam pembelajaran ini Pak Gusti, pasti ada latar belakang atau minat daripada siswa itu yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Kan ada yang pemahamannya cepat, menangkap berita dan lain sebagainya. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Pak Gusti terhadap pengembangan pembelajaran ini nanti? Ya, benar sekali Pak Sadam. Setiap kelas itu memang ada beberapa anak di mana mereka itu lebih cenderung pemahaman ilmu pengetahuannya itu melalui audio, ada juga sebagiannya itu melalui audio visual, dan bahkan ada yang lebih kepada praktik. Jadi di sini saya
kerap kali kalau misalnya masuk ke dalam ruang kelas itu saya mengelompokkan mereka itu, atau misalnya yang audio visual diposisikan atau yang audio itu di mana begitu. Jadi kita berbagi ke dalam bentuk kelompok, dan begitu pula materi yang saya berikan. Jadi kadang saya menggunakan audio, kadang juga saya menggunakan audio visual begitu, supaya semuanya kena. Ya, kena ya. Berarti strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Gusti ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali, Mas. Karena siswa itu kan heterogen ya. Iya, ya. Jadi itu sudah bagus dan ya, luar biasa Bu Gusti ya. Jadi di dalam observasi nanti kita ngobrol ya, di dalam observasi nanti kita santai-santai saja. Siap. Seperti itu ya. Siap. Jadi tidak ada yang menjadi yang lebih baik atau bahwa ya kita rata di sini ya sama saja. Dan kita di sini saling berbagi atau menukar pengalaman maupun pikiran kita ya Pak Gusti demi peserta didik kita Pak Gusti ya. Seperti itu. Lalu Pak Gusti, dari hasil ngobrol kita ini kira-kira yang ingin didapatkan oleh Pak Gusti itu apa dari hasil ngobrol kita? Ya, saya punya harapan semoga melalui proses seperti ini strategi mengajar saya di dalam kelas akan semakin meningkat lagi. Sudah itu kalau misalnya saya ada kekurangan bisa diberikan itu salah satu bentuk jalan dari Pak Sadam, sehingga kemudian kedepannya juga saya lebih dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak itu lebih baik lagi. Ya, menurut saya itu saja. Ya, terima kasih Pak Gusti. Jadi ya tukar pikiran, pikiran kita betul. Saling menukar pengalaman seperti itu ya. Siap, ya siap. Jadi terima kasih Pak Gusti. Ya, mungkin hanya itu saja observasi kita, dan sebentar lagi Pak Gusti kita akan melakukan langsung dengan observasi ya Pak Gusti ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya. Selamat bekerja ya Pak Gusti ya. Terima kasih. Yang halus, yang rumah, coba ya. Memang di semester 1 ya, karena memang materi kita sudah hampir selesai dan sudah selesai materi dramanya. Mau mau kita evaluasi lagi materi ini, dan kebetulan waktu itu saya tidak ada di kelas ini ya. Ada, jadi sekarang saya mengajar di kelas 8, kebetulan kelas 9 sudah ada. Jadi kita harus berkesimpulan materi ini. Dan saya yakin kalian sudah pernah tahu apa itu berita, kan begitu toh? Nah, berita itu apa sih? Pasti tahu kan? Siapa yang pernah nonton berita? Angkat tangan. Banyak ya? Siapa yang pernah membaca berita? Berapa orang saja? Lebih suka menonton daripada membaca? Iya, baca. Suka membaca? Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengar. Siapa yang mendengar berita di radio? Radio sudah tidak ada ya. Radio sudah tidak ada. Jadi itu yang akan kita bicarakan nanti. Mungkin siapa yang bisa mendefinisikan berita? Apa itu berita?
Siapa yang bisa bergerak? Alat untuk memberikan informasi. Ada, kamu bisa. Ya, apa itu berita? Menurut pengetahuan kamu? Alat untuk memberikan informasi. Alat untuk memberikan informasi, betul atau tidak? Apa lagi? Apa? Teks yang berisikan kejadian, peristiwa, atau informasi yang berupa fakta. Oke, bagus. Sudah bisa ya. Oke, kadang ya orang mendengar berita atau membaca berita suka, tetapi sulit untuk mendapatkan informasi di dalam beritanya, dari beritanya. Kadang begitu. Ya toh? Ya. Kadang orang suka membaca, tetapi untuk memahami bacanya susah sekali. Ada juga begitu. Ya. Saya ada video yang berhubungan dengan berita. Semoga kita nanti akan belajar bersama berhubungan dengan video ini, video berita. Ya, kita nonton sebentar. Berhubungan dengan berita. Jelas gitu ya, memperhatikan intonasi, pandangan mata diarahkan ke audiens, disampaikan secara apa adanya sesuai dengan keadaan peristiwa. Lalu yang berikut, ini hal yang perlu diperhatikan untuk memahami berita, membaca dengan cermat, memberikan tanda pada kata kunci dan berkonsentrasi dalam baca gitu ya. Saya yakin kalian punya sudah ada itu di dalam catatan kalian. Langkah-langkah menulis berita, ini penting ini. Kalau misalnya kalian, siapa yang ikut di apa namanya itu ekstrakurikuler apa ini? Madi. Saya sebagai pendamping kalian. Dari kelas ini siapa? Kebetulan tahun ini kita akan buat salah satu apa namanya tulisan atau karya dari kalian, terus kita jadikan sebuah buku. Nanti kita akan belajar bersama. Tapi materi ini nanti lebih apanya itu pembahasan di penulisan Madi, ya, di belajar tentang materi-materi menulis apa itu. Dan saya yakin kalian sudah dapat ini dulu, ya. Terus ini kita masuk di contoh soal dulu. Silakan baca ini dalam hati saja. Baca dalam hati saja. Kalau sudah selesai, Sudah temukan jawaban? Ini ada dua berita ini. Teks berita 1, 5 penumpang tewas dan 210 luka-luka dalam kecelakaan kereta api ekonomi Bengawan jurusan Solo Tanah Abang. Peristiwa naas itu terjadi Selasa 16.05 pukul 6. Akibatnya perjalanan kereta lintas selatan terganggu. Lalu yang berikut, teks 2-nya, terjadi kecelakaan kereta api ekonomi Bengawan jurusan Solo Tanah Abang ini maksudnya ya, di dusun Gunung Lurah, Rancamaya, Banyumas. Peristiwa itu menelan korban 5 penumpang tewas dan lebih 100 orang luka-luka. Peristiwa naas itu terjadi Selasa dan seterusnya. Perbedaan penyajian kedua teks berita di atas adalah titik. Teks berita 1 dia diawali, katanya dari option A-nya diawali dari berapa, bagaimana, kapan. Terus di teks berita 2-nya itu apa, kapan, berapa, dan seterusnya.
Kata kuncinya itu kalau ditanya dengan kapan, berarti otomatis jawabannya itu waktu ya. Nah, coba kalau misalnya kita lihat di option A ini. Di option A, di teks berita 1, diakhiri dengan kapan tidak jawabannya? Diakhiri dengan kapan tidak jawabannya di sini? Iya, mana? Tidak toh? Oke, berarti kita eliminasi option ini. Ya kan? Ini cara gampang untuk menemukan jawaban soal ini. Lalu yang kemudian kita masuk di bagian option B. Coba kita lihat, ya. Kalau di option B, bagaimana? Coba kita lihat di atas. Kalau kamu terlalu sulit di atas, ya, kita masuk di teks berita 2. Apa, di mana, kapan ini? Jawabannya ini. Otomatis. Yang paling benar itu yang mana? C, D, atau B? Otomatis yang A ini salah. D. D yang benar dong? D ya? Yang ini. Berapa? 54 kan gitu. Kapan? Ini waktunya nih. Bagaimana akibatnya perjalanan? Coba kita lihat apa yang terjadi. Terjadi kecelakaan kereta api. Berapa orang yang meninggal dunia? Ada tidak jawabannya di sini? 54 nih. Kapan itu terjadi? Ini Selasa. Itu. Berarti jawaban yang benar itu adalah D. Soal-soalnya model begitu saja nanti, ya. Soal-soalnya model begitu saja. Coba kita lihat di sini. Ini soal yang terakhir. Simpulan yang benar penggalan berita di atas adalah, kamu baca dulu beritanya. Coba lihat. Hingga saat ini sedikitnya 375 jiwa penduduk kampung Cukangsari, Desa Cibono, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka masih terjebak dan terisolasi di kampungnya yang kecil dan terletak di sebuah lembah di lereng Gunung Ciremai. Seluruh akses masuk ke kampung tersebut tertutup oleh guguran bukit akibat longsor susul menyusul yang terjadi sejak Januari lalu. Pemandangan di pusat desa sendiri hingga sekarang masih menimbulkan rasa miris dan prihatin. Nah, pertanyaannya sekarang, kesimpulan yang benar penggalan berita di atas adalah titik-titik kesimpulan. Apa? A. Terjebak warga Cukangsari akibat longsor menimbulkan rasa prihatin. B. Warga Cukangsari yang terjebak memerlukan bantuan segera. C. Longsor yang terjadi dipastikan karena turunnya hujan yang sangat deras. D. Gugur rantana menyulitkan warga dan akhirnya terisolasi. Apa yang benar? Apa? A. Kenapa kamu jawab A? Terjebaknya warga Cukangsari. Bagaimana A dan B? Warga Cukangsari yang terjebak memerlukan bantuan. Simpulan itu adalah bagian daripada hal yang penting dalam berita ini. Yang benar itu B. Ya? B. Oke. Kita jangan terlarut dengan soal-soal seperti ini. Nanti kita akan belajar lagi. Saya ada apa itu? Tugas untuk kalian. Kelompok itu kalian ada berapa kelompok? 4, 5. 4. Kelompok 1 mana? 1. Mohon maaf, saya ini terbatas ya, dia punya apa ya? Dokumen fotokopinya. Kamu baca. Kelompok 2. Kamu kelompok mana? Saya kelompoknya. Seperti kamu kelompok? Kamu dua? Terima kasih telah memberikan kami waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami ambil ada temanya itu keren siswa SMAN 4 rekan memborong juara kompetisi tingkat ASEAN.
Jadi ada sebanyak 14 siswa yang berhasil lolos untuk mengikuti ajang kompetisi di ASEAN. Memang susah sih sebelumnya karena dalam bahasa Inggris itu. Jadi minta maaf untuk saya tidak bisa menyebutkannya dalam kompetisi apa, tapi mereka itu berhasil lolos dan memborong juara. Ada 3 juara di situ. Mereka berhasil mengambil semua juara itu dalam kompetisi tersebut. Dan mereka berhasil membawa pulang uang sebesar 10 juta rupiah ke Indonesia dan berhasil mengharumkan nama Indonesia karena telah bersaing dengan para siswa-siswi dari negara lain yang masih dalam Asia Tenggara. Ya, sekian itu penjelasan dari kami. Kami akan memberi pertanyaan dan kami yang langsung menjawab. Tidak, langsung dulu dia punya penjelasan tentang itu yang baru sesi tanya jawab. Silakan. Di mana ajang pencarian bakat tersebut dilaksanakan? Pertanyaan apa itu? Di mana? Jawaban dari teks itu apa? Di mana? Ajang pencarian bakat tersebut digelar di Thailand. Oke. Siapa dulu ya? Ya, lanjut. Siapa yang melakukan ajang pencarian bakat tersebut? Sebanyak 14 siswa SMA Negeri 4 NDK. Siapa? Jawabannya? Sebanyak 14 siswa SMAN 4 NDK. Siapa yang bisa beri masukan itu? Mas, terima kasih karena telah memberikan kami kepada waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Saya ingin mempresentasikan judul dari tugas kami polisi di Bone jadikan motor dinas pemusnahan administrasi siswa SD. Seorang polisi ini menjadikan motor dinasnya sebagai perpustakaan keliling. Apa-apa, jangan menertawakan orang. Belum tentu kamu juga bisa kamu. Ya, Pak. Ya? Ya, Pak. Tidak apa-apa. Ya. Oke, lanjut deh. Lanjut. Baru-baru ini survei digelar Vokal Institut Institut yang melibatkan 1.200 sampel. Sampel. Melibatkan 1.200 sampel. Sampel. Sampel diambil dari 6 kota yang masing-masing terdiri dari 200 orang. Ada banyak variabel yang diambil dari Ya, survei begini. Kamu baca ya? Dia baca ya? Iya, Pak. Harus jelas. Bukan kita hanya saya yang Baca. Saya beri waktu kalian untuk siap lagi ya. Penjelasan kalian secara tadi dan apakah Bapak dan kenapa kami Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi pengajar praktik. Terima kasih atas waktunya Pak Gusti. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kabar baik. Alhamdulillah.
isi kok tidak dipanggil. Untuk sementara kita lagi ada kegiatan ekstrakurikuler dari tidak ada proses belajar mengajar, tidak langsung. Ya. Jadi saya minta waktunya sebentar. Jadi pada pagi ini ada kegiatan coaching berkaitan dengan kegiatan mengajar yang sudah bagus dilaksanakan beberapa hari yang lalu ya Pak Gusti ya. Siap. Nah terus pada obrolan kita nanti kira-kira apa yang Pak Gusti harapkan? Ya, harapan saya semoga melalui diskusi atau obrolan ini nanti saya memasukkan pesanan atau masukan proses belajar mengajar yang saya lakukan kemarin sehingga kemudian kedepannya saya bisa memberikan yang terbaik dalam konteks memberi pelajaran di kelas. Jadi ingin mendapatkan masukan-masukan Siap. yang berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas khususnya. Lalu Pak Gusti, bagaimana sih perasaannya Pak Gusti kemarin pada saat pelaksanaan proses mengajar, bisa Pak Gusti ceritakan? Ya, perasaan saya kemarin sangat luar biasa ya, karena saya berpikir ini adalah salah satu awal saya mengenal bagaimana proses menjadi seorang guru penerap itu, ya, di mana saya harus mengajar dan diamati oleh teman sejawat dan juga kebetulan kemarin kan kita sekaligus observasi akreditasi. Jadi saya sangat bangga sekali dan harapan saya semoga apa yang saya lakukan kemarin bisa memberikan hal yang positif kepada proses belajar mengajar saya di kemudian hari melalui pasangan dan dosen kemarin itu. Baik, ya. Bagus ya, terima kasih. Lalu dari kemarin kan Pak Gusti sudah menyampaikan pada saat praobservasi mulai dari tujuan lalu strategi yang akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Nah dari strategi yang Pak Gusti sampaikan pada tahap praobservasi, apakah sudah dilaksanakan pada saat mengajar? Kalau kemarin itu sepertinya saya sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang saya harapkan, terlepas dari penilaian teman-teman ya. Dari segi persiapan, misalnya RPP, sudah itu fasilitas yang perlu saya siapkan di dalam kelas, LCD dan lain sebagainya itu saya sudah siapkan dengan baik. Tetapi ada hal yang masih kurang kemarin itu, yang dimana antusias anak-anak itu dalam menyelesaikan tugas. Kalau menurut saya kemarin itu yang paling menurut saya yang perlu diperhatikan lagi ke depannya. Misalnya antusias anak dalam menyelesaikan tugas, sudah itu saya kan suruh mereka kemarin itu untuk menyelesaikan tugas dibatasi waktu. Sementara mereka itu saya lihat tidak konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Yang berarti strategi kemarin ya, dengan pembagian kelompok. Iya. Kelompok, dimulai dari minat anak-anak ya, jadi dilakukan pembagian kelompok kemarin. Iya. Dan ada sebagian siswa yang kurang percaya diri gitu. Iya. Kemarin pada saat presentasi ya. Betul sekali. Kurang percaya diri gitu. Saya lihat. Dari kekurangan tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Gusti? Ya, saya pikir untuk kedepannya sebagai guru saya harus motivasi mereka, dan saya berharap bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga, supaya anak-anak itu lebih lebih semangat lagi belajarnya dan juga lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi mereka melalui presentasi begitu. Itu harapan saya. Jadi memberi motivasi Iya, untuk suntikan perasaan Iya. karena Seperti itulah. percaya diri. Siap. Jadi itu dari strategi kemarin yang Pak Gusti sampaikan. Iya. Terus tujuan dari pembelajaran apa
apakah dari tujuan ini sudah tercapai? Kalau bicara tentang tujuan kemarin, saya pikir sudah tercapai ya, sudah tercapai. Hanya saja persoalan yang saya bicarakan sebelumnya tadi, itu saja. Kalau tujuan saya pikir sudah tercapai. Nyatanya kan hanya memang persoalan kemarin itu hanya seberapa orang sih di setiap kelompok itu yang dimana tidak konsisten seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, sudah itu kurang percaya diri, hanya beberapa orang. Tetapi mereka dalam satu kelompok kemarin, tapi ada dalam satu kelompok itu yang anak-anaknya punya potensi untuk menyelesaikan tugas. Saya pikir kalau bicara tentang tujuan kemarin ya capai lah tujuannya. Jadi tujuan dari pembelajaran kemarin yang sudah tercapai. Nah, dengan tujuan kemarin kan kalau tidak salah mulai tentang isi berita ya, yang dibaca dan didengar dengan lengkap. Di kemarin strategi atau media yang digunakan kemarin itu ada video. Iya, ada saya download video berita dari televisi, sudah itu mereka juga saya bagikan berita dalam bentuk teks dan itu yang mereka selesaikan. Dan berita dari YouTube itu kemarin mereka bisa menyelesaikan dengan baik melalui lisan, dan juga berita yang melalui media cetak juga mereka bisa menyelesaikan, dan pada akhirnya mereka bisa presentasi kemarin. Jadi kemarin yang telah dilaksanakan oleh Pak Gusti ya, mulai dari tujuannya, strategi, jadi ada sistem catatan kemarin di dalam kelas ya Pak Gusti ya, kelas. Di situ berdasarkan pengamatan saya, Pak Gusti ini sudah melakukan 3 fokus pengembangan ya, di dalam kelas. Itu telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ya, dengan beberapa hal yang perlu dimaksimalkan nanti oleh Pak Gusti. Kemarin juga saya dalam kelas Pak Gusti itu sudah melaksanakan penerapan pembelajaran berkelas ya, dengan pembagian kelompok kemarin itu ya. Anak dan lain sebagainya. Selain itu juga penerapan PSE ya, penerapan PSE itu untuk mengontrol emosional. Itu sudah terdapat. Namun setelah saya cek juga kemarin di dalam RPP, Pak Gusti kalau bisa itu disisipkan Pak Gusti ya. Iya, itu yang budaya positifnya. Iya, budaya positif. Mulai dari budaya positif itu mulai dari kesepakatan kelas, kompetensi sosial emosional, perlu diterapkan di dalam RPP. Lalu penerapan budaya positif juga itu tadi ya, dalam dilaksanakan, namun perlu harus diisi dalam RPP. Lalu dalam penerapan PSE juga kemarin ya, telah baik pelaksanaan di mana Pak Gusti saya lihat kemarin konsisten dan empati terhadap peserta didik. Kira-kira rencana tindak lanjut nanti yang Pak Gusti. Ya, kebetulan ini materi berita dan saya juga salah satu pegiat hadir di sekolah ini. Ya, saya sudah ingatkan mereka kemarin usahakan literasi membaca dan menulis itu perlu ditingkatkan di sekolah ini, dan kebetulan di bulan ini masih kita proses untuk menerbitkan semacam tulisan-tulisan anak-anak begitu di sekolah. Ya. Saya pikir itu salah satu endingnya kemarin dalam materi itu, supaya anak-anak menulis karyanya, terus kita masukkan ke dalam semacam buku apa gitu ya, apa namanya, saya sudah lupa. Portofolio. Iya. Apa sekolah, semacam apa sekolah itu, apa namanya itu? Untuk buku dari sekolah yang
semacam kalau di apanya itu media massa. Buletin. Buletin. Mohon maaf saya itu. Jadi mungkin bulan ini terbit buletin dari anak-anak. Ya. Ya dari baik Gusti, jadi tadi dari Gusti ya, bincang terkait dengan proses kemarin. Lalu kita masuk di refleksi diri ya, sendiri. Baik Gusti, terima kasih atas waktunya Bapak ya. Semoga apa yang menjadi obrolan kita pada hari ini, pada pagi ini, apa yang disampaikan untuk kenalan ke depan bisa kita laksanakan Pak Gusti ya. Dan di dalam kegiatan mulai dari observasi sampai dengan pasca observasi ini, jadi kita melaksanakan ngobrol di sini santai-santai saja Pak Gusti ya. Tidak ada perbedaan ya, di sini kita sama saja Gusti ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kembali Pak Gusti. Ya. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sadam dan beserta Ibu karena sudah mendampingi saya waktu kemarin masuk kelas. Semoga itu merupakan pengalaman yang terbaik buat saya sehingga kemudian proses belajar mengajar saya ke depannya dapat berjalan dengan baik serta tidak ada lagi kekeliruan seperti yang terjadi di penulisan RPP. Dan terima kasih Pak Sadam sudah memberikan masukan kepada saya tentang penulisan RPP. Karena memang sistematika penulisan RPP saya kemarin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Sadam. Baik, terima kasih.